menggosok, Bu. Ya, jadi menggosok tangan dengan bagian dalam kepada anggota wudu. Ya, misalkan ibu sudah menuangkan air, kemudian digosok. Nah, itu ya. Nah, ini termasuk sunnah. Ya. Dan untuk menggosok ini harus dengan menggunakan bagian tangan dalam. Bagaimana, Bu? Misalkan orang tersebut gosoknya malah pakai punggung gini. Jadi habis air dituangkan, set, beratakan dengan bagian luarnya, bukan bagian dalam. Ibu ngamalin yang mana? Dicuci toh, dialirkan air atau digosok juga? Kalau wudu, gosok ya. Nah, itu termasuk sunnah. Gimana, Bu? Misalkan ada orang muka di situ digini-gini. Sesuai sunnah tidak? Tidak ya. Jadi sunnahnya menggunakan bagian dalam. Ya. Jadi menggosok bagian anggota tubuh, sunnahnya menggunakan tangan bagian dalam. Adapun dengan luar maka tidak sesuai dengan sunnah. Itu ya. Kemudian berikutnya, yang ke-11 adalah, atau yang berikutnya, doa setelah selesai wudu. Nah, ini disyariatkan. Doanya gimana, Bu? Doanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, cukup sampai situ sudah selesai bisa, atau ditambahi boleh juga, ya. Ditambahi juga bisa. Yang biasanya, ya. Kemudian berikutnya yang ke-12. Kalau ibu biasanya ditambahi bahkan pas doa. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, boleh juga ditambahi sampai itu. Ya, kalaupun misalkan karena buru-buru cepat, cukup sampai tadi, ya. Syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sudah mencukupi. Kalau mau ditambahi lagi doanya tadi, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ibu biasa ngamalin sampai situ atau sampai syahadat tok? Syahadat, ya. Pendek, gampang, cepet ya, Bu. Ya. Baik, kemudian setelah itu diantara sunnahnya adalah sholat 2 rakaat. Jangan kan, Bu, kadang-kadang gini, pernah atau sama sekali belum selama hidup sholat sunnah wudu. Jadi habis wudu sholat sunnah 2 rakaat. Belum pernah? Iya, sunnah wudu. Jadi habis wudu kemudian sholat 2 rakaat. Kayak Bilal dulu, ya, ada kisah. Jadi Bilal itu selalu menjaga wudunya dan juga menjaga sholat 2 rakaat setelah wudu. Makanya Rasulullah pernah bertanya, amalan apa wahai Bilal yang kau lakukan? Aku mendengar terompah kakimu di dalam surga. Nah, Bilal menjelaskan bahwasanya beliau selalu menjaga wudunya ketika batal terus wudu, kemudian juga menjaga sholat sunnah wudu ini. Ini keutamanya, Bu, luar biasa. Jadi bisa mengangkat derajat kita di surganya Allah. Pernah diamalkan belum, Bu? Belum pernah? Sama sekali. Nah, coba sekali-kali, Bu, ya. Sunnah-sunnah yang lain, ya. Sunnah wudu belum? Ya, ini maka disukai ya, Bu, ya. Setelah wudu, ibu langsung apa? Sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Ini merupakan sunnah menurut pendapat jumhur ulama. Nah, monggo diamalkan. Bacaannya Pak? Bacanya tidak ada bacaan khusus. Ya, Al-Fatihah plus surat yang ibu hafal apa? Surat Al-Ikhlas, Anas, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan biasanya setiap wudu itu nih? Iya, habis wudu sebelum sholat yang wajib, sholat sunnah wudu. Kalau mau nambah lagi sholat, kalau biasanya pas sebelum zuhur mungkin sholat sunnah rawatib. Ya, jadi banyak bisa dilakukan.
gitu. Tapi ya itu nanti akan panjang. Ya biasanya kalau misalkan ibu lagi senggang, nah nanti di bulan-bulan Ramadan kan biasanya senggang, butuh banyak amalan. Nah ini bisa diterapkan Bu, memperbanyak sholat gitu. Baik, berikutnya perkara-perkara yang diperbolehkan ketika wudhu. Yang pertama adalah al-kalamu fil wudhu. Kalam itu berbicara ketika wudhu. Ini diperbolehkan, tidak diharamkan. Ketika wudhu misalkan ada yang perlu dikatakan, jadi nggak diem aja gitu. Itu boleh. Misalkan memang perlu seperti itu ya. Akan tetapi menurut Hanafiyah, mazhab Hanafi, itu lebih utama ditinggalkan. Jadi mending fokus diem ketika berwudu. Karena apa? Meninggalkan ucapan pembicaraan ketika wudu itu termasuk bagian adab ketika berwudu. Iya. Kecuali memang terpaksa ya Bu. Bu, kunci rumah di mana ya Bu? Nah, misalkan ibu lagi wudu nih di tempat wudu, anaknya mau ngunci rumah. Kalau nggak mau jawab ya Bu, misalkan itu tidak apa-apa seperti itu ya. Memang urgen ya seperti itu. Yang penting jangan sampai banyak wudu sebelahnya namanya Bu, tadi dari pasar ya, belanja apa ya? Nah itu. Misalkan seperti itu namanya ngobrol ya. Nah ini maka dibenci ya, tidak disukai. Ada Bu gitu. Lagi wudu bareng temannya gitu sambil, tadi belanja apa Bu di pasar? Saya tadi belanja ayam. Ayam naik ya Bu? Iya, telur juga. Sampai selesai ngobrol gitu. Nah ini maka dibenci ya, tidak baik gitu. Enggak ya, nggak ngamalin gitu Bu? Ada? Nggak ada ya. Khusyuk harus ya. Baik, kemudian boleh nggak Bu ketika seorang berwudu itu meminta bantuan orang lain? Wudunya dibantu orang, boleh nggak? Boleh ya. Ini termasuk hal yang diperbolehkan. Seorang yang wudu dibantu orang lain. Banyak kejadian kan kadang suami, kakek, nenek. Biasanya nenek, kakek ya atau orang tua yang sudah sepuh untuk berwudu kan tidak bisa toh. Biasanya dibantu disiramkan tangannya, kakinya dan selainnya. Maka diperbolehkan ya. Berikutnya Bu, boleh nggak ketika seorang wudu itu habis wudu dikeringkan dengan handuk, dengan tisu atau selainnya? Boleh nggak? Apa dibiarin? Handuknya kan bersih. Handuk biasanya bersih tak Bu? Kalau najis ya enggak ya. Iya, jadi boleh misalkan ibu habis wudu dikeringkan pakai apa? Tisu atau pakai handuk, pakai sapu tangan, tidak apa-apa ya. Ini kesepakatan para mazhab fikih diperbolehkan mengeringkan air bekas wudu. Ya, selesai wudu kan masih netes-netes, ya, biar nggak basahin muknah, ibu keringkan nggak apa-apa. Kemudian apa saja yang tidak disyariatkan ketika wudu? Yang pertama ibu berdoa pada saat mencuci, mengusap ya setiap anggota tubuh atau anggota bagian wudu. Kumur-kumur berdoa, menyuci muka berdoa. Maka ini tidak disyariatkan ya. Disyariatkannya kapan? Ketika selesai saja ya. Jadi mau nyuci kaki berdoa lagi. Jadi setiap mau mencuci bagian anggota wudu selalu berdoa. Nah, ini tidak disyariatkan. Yang kedua adalah mengusap leher. Ini juga tidak disyariatkan. Ya, la yusra masful unuq fil wudu. Jadi tidak disyariatkan mengusap leher. Nah, itu diantara sunah-sunah wudu. Baik, insyaallah hari ini kita akan masuk bab baru juga, al-babus sabi'. Bisa dipahami ya Bu, sunah-sunah tadi wudu, hal yang diperbolehkan, hal yang dilarang ya. Baik, sekarang mengusap khuf. Apa khuf? Pernah mendengar? Khuf? Apa khuf? Belum? Sepatu ya. Sepatu ya. Khuf itu apa?
sepatu. Jadi benda atau sepatu yang dipakai oleh kaki ya dari kulit itu khuf. Ya. Dan di dalam masa khuf ini kita akan bahas dimulai dari apa namanya? Hikmahnya. Ya. Apa sih hikmah dari mengusap khuf, Bu? Ya, jadi sepatu yang terbuat dari apa, Bu? Kulit. Ya. Ini kaitannya dengan wudu. Misalkan ibu apa namanya? Lagi perjalanan kemudian memakai sepatu, boleh nggak mengusap misalkan? Nah, ini kaitannya dengan itu. Hikmahnya apa? Hikmah terkait dengan syariat mengusap khuf. Hikmahnya adalah agar orang itu mudah atau meringankan orang-orang yang beribadah terkhusus dalam bab wudu, gitu ya. Terkhusus pada waktu musim dingin. Ya, jadi kalau zaman dulu kan pas musim syita itu dinginnya luar biasa, Bu. Di padang pasir kan luar biasa. Nah, kadang-kadang kalau sampai nyopot khuf, sepatu kulitnya itu bakal kedinginan. Sehingga termasuk hikmahnya adalah agar memudahkan, tidak memberatkan orang-orang yang berwudu ketika di musim dingin. Begitu ya. Kemudian apa hukum membasuh khuf? Ya, hukumnya apa, Bu? Hukumnya adalah diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Ini menurut ijma, ya. Lalu bagaimana? Misalkan bukan khuf tapi jawrab. Apa jawrab? Kaos kaki. Ya, kaos kaki. Kalau di sini kan nggak khuf ya, Mas. Kaos kaki umumnya. Gimana, Bu? Boleh nggak khuf itu dianalogikan dengan kaos kaki? Jadi yang dibasuh atau diusap itu adalah kaos kaki, bukan khuf. Maka diperbolehkan, ya Bu, secara umum. Secara umum boleh bagi kita untuk mengusap kaos kaki ketika berwudu. Tadi kan kalau wudu kemarin kita bahas harus dilepas, dicuci ya, Bu ya. Nah, sekarang misalkan ibu pakai kaos kaki, pengennya nggak dilepas saja. Ya kalau dicuci ya basah semua atau Bu, malah meriang nanti pakai itu. Maka ibu ketika berwudu cukup diusap. Gimana hukumnya? Nah, pakai kaos kaki. Ini diperbolehkan. Tapi nanti ada ketentuannya, gitu ya. Dan di sini ada khilaf ulama terkait dengan mengusap kaos kaki. Apakah kaos kaki itu harus tebal, ataukah boleh juga kalau tipis? Artinya masih nerawang-nerawang di bagian kakinya, atau masih berasa gitu kulitnya. Kalau kaos kaki kan ada yang tebal gitu ya, Bu ya. Kemudian ada yang tipis. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, boleh mengusap kaos kaki secara mutlak, mau tebal maupun tipis. Pendapat kedua, maka harus kaos kaki yang tebal, tipis tidak diperkenankan, seperti itu. Ini pendapat kedua. Kemudian pembahasan keempat, boleh nggak kita mengusap sendal? Sendal, boleh nggak, Bu? Kalau kaos kaki boleh. Sekarang sendal, ibu wudu tidak dicuci kakinya, tapi diusap. Ibu pakai sendal. Boleh nggak? Dihukumi khuf nggak? Tidak diperbolehkan. Ya, mengusap sendal tidak diperbolehkan. Ya, ini kesepakatan para ulama. Lalu bagaimana kalau mengusap perban? Misalkan kakinya ada perbannya gitu. Mengusap perban. Jadi perban itu seperti pengganti dari kaos kaki, begitu ya, digulung-gulung gitu loh, Bu. Dalam kondisi darurat. Iya, dalam darurat ya, Bu ya. Sekarang nggak darurat misalkan.
sakit tergantung apa? Ya misalkan dingin Bu. Enggak ya. Biasanya sakit ya. Luka gitu. Ini kalau perban ada dua pendapat. Yang pertama tidak membolehkan, yang kedua membolehkan, ya. Ini ada dua pendapat Ibu terkait dengan perban. Tapi kalau darurat tadi harus, nggak apa-apa. Kalau misalkan kena air sampai apa? Bisa lukanya tambah parah, sakitnya tambah parah, maka ya harus diusap gitu ya. Berbeda. Ini kan kondisi normal bisa, Bu. Baik, syarat mengusap khuf atau yang semisal khuf. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama adalah khuf itu atau yang semisal dengan khuf adalah terbuat dari sesuatu yang kuat, kokoh. Ya, artinya tidak lembek gitu ya ketika di ini apa namanya tidak melindungi gitu ya. Kalau khuf kan umumnya sepatu kulit itu melindungi kaki gitu ya. Jadi harus kuat ya. Yang kedua adalah khuf itu harus menutupi seluruh bagian yang wajib dicuci ketika wudu. Dari mana berarti Bu? Dari mata kaki. Kalau cuma khufnya separuh kaki, boleh tidak diusap? Tidak boleh. Harus minimalnya apa? Menutup seluruh bagian wajib yang dicuci ketika wudu. Begitu ya? Itu harus khufnya seperti itu. Meskipun di sini ada apa? Khilaf ya. Bahwasanya yang pertama itu disyaratkan harus menutup seluruh bagian yang diwajibkan ketika berwudu. Yang kedua pendapatnya tidak disyaratkan. Ini pendapat dari Ibnu Hazm ya, yang tidak dipersyaratkan. Dari mazhab Zuhiri Bu namanya. Pernah mendengar mazhab Zuhiri? Mazhab tekstualis. Jadi memahami ayat suci Al-Quran dari Nabi itu secara tekstual ya. Tekstual jadi secara teks saja, apa secara lafadznya saja gitu ya. Itu beliau tidak mempersyaratkan harus tertutup bagian wajib wudunya. Terus bagaimana Bu? Ustaz, tapi sekarang ada model kaos kaki yang digulung itu. Digulung? Iya. Enggak dilepas, digulung aja ke atas, nanti setelah itu dipakai lagi. Kalau enggak dilepas nanti digulung. Bisa Kaos kaki. kaos kaki? Iya, aja. Terus dibolong. Terus dibolong. Dibuka sedikit. Terus nanti ini ditarik ke atas. Oh, ada sletingnya mungkin ya. Translator ya, cuma apa mau desain. Ya, udah desain. Desainnya ada ya. Rapet tapi itu Bu. Ya, Ya itu nanti kita bahas ya Bu ya. Berikutnya adalah bagaimana kalau mengusap khuf yang berlubang, bolong. Gimana hukumnya? Misalkan ada sepatunya itu yang dari kulitnya ada lubangnya, atau kaos kakinya jempolnya sudah keluar. Boleh nggak diusap gitu ya? Ini ada dua pendapat ya Bu. Yang pertama kalau dia lubangnya masih kecil itu diperbolehkan. Ya misalkan lubangnya cukup seberapa ya? Selidi. Ya selidi gitu ya. Kalau sejari kaki masih gede banget itu ya. Jempolnya sampai apa? Ketok itu ya. Selidi lah paling enggak. Nah, itu diperbolehkan masih ya. Yang kedua, pendapat kedua boleh meskipun jempolnya kelihatan. Nah, tetap masih boleh. Jadi ada dua pendapat, hanya satunya yang penting lubangnya kecil, yang kedua nggak apa-apa meskipun berlubang gede pun, gitu ya. Itu pendapat kedua. Berikutnya, bagaimana Bu? Oh belum. Berikutnya adalah khuf itu harus mubah, baru boleh diusap. Ya,
Jadi hufnya harus mubah. Artinya apa? Tidak boleh huf itu hal yang haram, berasal dari apa? Curian. Misalkan orang habis mencuri sepatu kulit dipakai, kemudian dia wudu kan, atau sebelum memakai kan wudu dulu, suci dulu. Setelah itu dia batal, kemudian dia wudu lagi, kemudian dia ketika wudu berikutnya kan diusap ya hufnya. Boleh nggak dengan huf yang dicuri itu? Nah, sah tidak? Maka di sini tidak diperbolehkan kalau bukan dari hal yang mubah. Kalau haram tidak boleh. Atau misalkan hufnya terbuat atau kaos kakinya terbuat dari sutra, ya laki-laki, maka tidak diperbolehkan karena sutra bagi laki-laki haram. Ya. Kemudian misalkan sedang umroh lagi apa? Ihram. Berarti setelah memakai apa? Ya, sudah niat untuk melakukan ibadah umroh atau haji. Itu juga sama. Ya. Ini tidak diperkenankan. Itu jadi karena haram ya memakai huf. Kemudian berikutnya adalah khuf harus dalam keadaan suci. Ya, artinya apa? Enggak ada banyak najisnya ya, nginjek apa misalnya, nginjek kotoran, nginjek air kencing, gitu ya. Maka ini tidak diperkenankan, diusap, harus dibersihkan dulu, ya. Kemudian orang yang mengusap juga harus dalam keadaan suci, yang sucinya itu setelah melakukan wudu. Itu baru boleh mengusap. Ya. Berarti kalau tayamum boleh nggak Bu? Tidak boleh. Misalkan habis tayamum kan suci, kemudian memakai huf, kemudian ibu pengen wudu karena udah batal kan wudu, maka karena habis kena bersucinya dengan tayamum tidak boleh mengusap hufnya. Gitu jadi. Tapi kalau ibu itu memakai hufnya karena suci dari wudu, kemudian batal, kemudian wudu lagi, kemudian ketika bagian kaki dicuci dengan diusap, itu boleh. Bisa dipahami bedanya Bu? Jadi mengusap huf itu sucinya adalah habis dari suci berwudu, bukan tayamum. Kan kalau kita habis tayamum suci nggak? Suci. Begitu nje. Terus batal. Kemudian kita bersuci lagi dengan air berwudu. Kemudian pada saat bagian kaki kita nggak mencuci kaki kita, tapi cukup mengusap. Maka kalau kita tadi di awal dengan tayamum tidak boleh. Tapi bolehnya ketika apa? Dengan wudu. Bisa dipahami nggih? Maksudnya ya. Jadi harus sucinya karena wudu. Kemudian syarat berikutnya atau ketentuan berikutnya adalah seorang yang memakai huf harus setelah dalam keadaan suci yang penuh. Ya, artinya setelah apa? Berwudu. Ya, baru boleh nanti. Kemudian di dalam membasuh atau mengusap khuf itu juga ketika bersuci dari hadas yang kecil. Jadi hanya untuk yang hadas kecil. Gitu jadi. Baik. Selanjutnya kita akan masuk sifat mengusap khuf. Bagaimana Bu sifatnya? Bagian bawah atau bagian atas? Maaf, bagian bawah kaki atau atas? Atas, ya, atas kaki. Karena itu syariatnya. Padahal yang kotor yang mana Bu? Bawah. Yang kotor yang bawah toh? Kalau ibu pakai sepatu kulit jalan, ya toh, yang nginjek apa-apa kan yang bagian bawah. Tapi ternyata yang diusap yang bagian atas. Berarti syariat ini tidak semata-mata dengan apa logika. Tapi kadang-kadang dengan peribadatan sesuai dengan perintahnya Allah.
Allah yang punya syariat, terserah Allah memerintahkan yang seperti apa, ya. Jadi yang diusap ketika kita mengenakan khuf atau kaos kaki adalah bagian atas, ya, bukan bagian bawah, itu ya. Kemudian berikutnya, boleh nggak Bu mengusap khuf? Boleh nggak? Apa cukup sekali? Ya, menurut jumhur ulama dibenci mengusap lebih daripada satu kali. Ya. Lalu bagaimana cara kita mengusap khuf ketika berwudu? Dengan tangan satu gantian kanan atau dua-duanya, Bu? Kena air, toh tangan dua-duanya apa satu-satu? Langsung dua-duanya. Tangan kena air semuanya, tangan kanan ngusap bagian atas kaki kanan, kiri bagian kiri. Cukup sekali, set gitu Bu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bu, sebenarnya kapan sih mengusap khuf itu? Itu ya. Ada yang bingung enggak? Belum pernah ya? Belum pernah. Saya jelaskan dulu ya Bu ya. Jadi begini Bu, syariat mengusap khuf itu atau mengusap kaos kaki boleh dalam syariat ya, ketika berwudu. Gimana ketentuannya? Ibu ketika memakai khuf atau kaos kaki harus suci dulu berwudu. Begitu ya? Sudah jelas sampai sini? Setelah ibu suci, ibu kan pakai kaos kaki. Itu ya. Setelah memakai kaos kaki, ternyata sebelum waktu sholat berikutnya batal. Harus wudu dong. Maka ibu wudu lagi. Ketika berwudu sampai bagian kaki kan, kalau wudu normal harus dicuci, ya toh? Tapi ketika memakai kaos kaki atau apa, itu diperbolehkan cukup diusap. Begitu. Bisa sampai sini. Jelas Bu? Maksudnya begitu. Jadi enak banget ya syariatnya. Ya, tapi ketika ibu pakai kaos kaki harus dalam keadaan suci. Nanti kaki nggak perlu lagi dicuci, nggak usah dilepas. Jadi langsung saja diusap. Set, gitu. Ibu, ini kan berat ketika apa? Ketika safar, gitu betul. Ketika perjalanan, kadang-kadang kan ruwet gitu ya, mau nyongkot, kelihatan nanti auratnya, begitu kan? Tempat wudunya umum, sehingga perempuan sudah cukup diusap saja kaos kakinya, nggak usah dicuci sampai wudu seperti biasanya. Jadi kakinya harus dicuci, dilepas kaos kaki nggak perlu. Tapi nanti harus ibu berwudu dulu sebelum. Bisa dipahami sampai sini? Iya. Dan ini ada ketentuan Bu dalam hal waktu. Kalau orang yang mukim berarti bukan safar, ibu di rumah. Itu waktunya bolehnya mengusap kaos kaki itu hanya sehari semalam. Ya, hanya sehari semalam. Setelah itu maka sudah tidak diperbolehkan. Berarti kalau misalkan ibu, ibu dari habis subuh karena mungkin hawanya dingin sekali. Habis bangun tidur, kemudian berwudu, kemudian ibu memakai kaos kaki sholat subuh karena dingin nggak dilepas Bu, ya toh, sampai jelang duhur batal, berarti harus wudu lagi. Ibu boleh nggak mengusap ketika berwudu kaos kakinya? Boleh, ya toh. Nah itu berlaku waktunya durasinya sehari semalam 24 jam. Tinjuannya jam ya, 24 jam. Jadi berlakunya sampai 24 jam. Ibu boleh ketika berwudu dalam sholat 5 waktu itu, sisanya ya berarti zuhur, asar, maghrib sama isya cukup diusap kaos kaki, nggak perlu dilepas kemudian dicuci kaki, nggak perlu. Bisa dipahami sampai sini Bu? Itu kalau ibu di rumah. Sehat pun nggak apa-apa Bu.
Misalkan enggak apa-apa, bukan wudu lagi. Maksudnya yang penting ibu ketika memakai kaos kaki itu sudah berwudu dulu, udah suci. Sehingga nanti kan batal. Itu kan mulai waktunya ketika itu. Nah, ketika ibu batal, ibu kan nanti wudu lagi. Nah, ketika membasuh kaki cukup diusap. Dan itu kalau ibu di rumah boleh berlakunya itu hanya sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam maka tidak boleh lagi, harus dilepas, ya, diulangi lagi wudu normal. Bisa dipahami maksud saya? Bisa dipahami, Bu? Jelas ya? Baik. Itu khusus kalau tinggal di rumah. Lalu bagaimana kalau ibu sedang safar, melakukan perjalanan? Iya, misalkan ibu berwudu, bersuci, kemudian memakai kaos kaki, kemudian safar ke Jakarta atau yang jauh, yang butuh waktu 3 hari, kemana? Ke Palembang, ke Aceh ya. Nah, bis terus kan? Bisa berapa hari Bu ke Aceh dari sini? 2 hari. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah, ini kalau kita melakukan safar itu boleh sebanyak 3 hari. Jadi selama 3 hari itu ibu boleh apa? Boleh hanya mengusap ketika wudunya kena bagian kaki. Itu. Ketika safar. Kan paling susah itu. Ya? Iya, dimudahkan syariat seperti itu, Bu. Iya. Pernah belum ibu-ibu di sini yang mengamalkan mengusap? Enggak lazim ya, Bu? Banyak air. Banyak. Kadang-kadang kan karena dingin, sudah siba-siba jangan dipaksa ya, Bu. Misalkan dingin banget nih, wes mbah pokoknya kok enggak sah wudunya, itu enggak seperti itu ya, Bu ya. Kalau sudah suci boleh dipakai kaos kaki untuk apa? Kemudian diusap. Gitu, Ji. Tapi kalau memang ibu mau menerapkan sunnah, ya, dan itu utama, monggo. Kalau Bu, coba saya hari ini mau memakai kaos kaki, biar saya bisa mengamalkan amalan sunnah, yaitu mengusap kaos kaki ketika wudu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak ragu toh. Nggak salah ya, sabu jangan khawatir. Ya, karena ini syariat. Hah? Kurang marem gitu ya. Mas, kamu pernah belum? Pernah, ya alhamdulillah pernah. Iya kan kadang-kadang tempat wudunya nggak ngompor air ya. Kecuali memang tempat wudunya itu bawahnya ngalir airnya gitu ya. Ya kadang-kadang ada keadaan tertentu memang seperti itu. Kalau memang ada yang seperti itu pakai itu aja, Bu, pakai gayung wudunya lah. Biar bagian bawah nggak kena air, jadi nggak basah. Misalkan pengen ngamalin sunnah, nggak apa-apa. Ya, iya, karena ada kisah. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu kalau dengar satu sunnah, beliau itu praktek, walaupun hanya sekali, begitu. Jadi Nabi pernah melakukan dalam rangka apa? Mengikuti sunnah Nabi. Besok di akhirat pernah saya melakukan sunnah tersebut, begitu. Minimalnya apa? Sekali dilakukan, Bu. Ibu belum pernah sholat sunnah wudu, lakukan minimal sekali seumur hidup. Syukur-syukur setiap wudu. Ya kalau nggak berat, tapi kalau berat ya sesuai kemampuan. Gitu, Ji. Siap, Bu? Iya. Kalau ingat ya. Baik. Kemudian pembatal di dalam mengusap huf, apa Bu kira-kira? Pembatalnya diantaranya adalah janabah. Apa? Junub, maka batal. Sudah ya, misalkan dia apa? Berwudu kemudian apa? Memakai khuf, kemudian batal, kemudian apa? Melakukan hubungan suami istri. Ya, maka dia sudah tidak diperkenankan untuk apa? Mengusap lagi, gitu ya. Karena sudah janabah, sudah junub, gitu ya. Yang berikutnya adalah melepas hufnya, melepas kaos kaki. Maka sudah batal. Jadi misalkan ibu
tadi sebelum subuh, sebelum sholat dulu kan wudu, kemudian memakai kaos kaki, kemudian sholat subuh, kemudian waktu duha batal. Ibu kok malah melepas nih, dilepas kaos kakinya lah, gerah gitu. Maka ketika duhur, ibu sudah memakai lagi ternyata. Ya, kemudian pengen mengusap, boleh nggak? Nggak boleh, karena kaos kaki itu sudah dilepas, jadi sudah batal, nggak boleh ya. Jadi harus apa? Harus tetap melekat. Gitu jadi dipahami sampai sini? Ya. Kemudian berikutnya adalah berakhirnya waktu. Kalau orang mukim, orang yang tetap berada di rumah, berapa waktunya? Sehari semalam atau 24 jam. Kalau dalam perjalanan, ya 3 hari. Maka kalau sudah berlalu itu sudah batal, ya. Maka sudah harus normal lagi wudunya. Bisa dipahami ya, Bu, sampai sini? Ya. Kemudian berikutnya pasal mengusap jabair. Apa itu jabair? Gips. Jadi kalau orang luka parah, patah tulang gitu ya, kan biasanya digips ya, Bu. Gimana? Itu gimana? Kalau wudu kan nggak mungkin kena bagi Anda. Bagaimana hukum mengusap gips, Bu? Boleh tidak di dalam wudu? Ya, boleh. Ya, boleh. Dan ini diantara syaratnya adalah memang bagian yang digips itu adalah bagian yang bagian anggota wudu, gitu ya. Atau kalau mandi apa? Mandi besar kan? Mungkin lukanya di bagian paha, ngapunten. Terus pahanya yang digips. Kan itu bukan anggota wudu, Bu. Ya. Maka itu juga boleh ketika mandi tetap dalam keadaan digips, gitu ya. Tidak apa-apa, meskipun air kan nggak masuk ke dalam. Karena apa? Karena ada bagian yang memang tidak boleh kena air, gitu ya. Kemudian berikutnya yang tidak disyaratkan di dalam mengusap gips. Jadi tidak disyaratkan harus suci dulu. Kalau huf kan harus suci dulu. Misalkan orang dipasang gips, wudu dulu, dan besok bisa diusap aja, gitu. Tidak seperti itu, ya, Bu. Jadi misalkan dia belum bersuci pun, kemudian dia patah di gips harus, maka diperbolehkan ketika wudu harus diusap, gitu ya, misalkan. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi kalau untuk gips tidak harus suci dulu baru dipasang. Ya. Jangan dikiaskan kok khuf aja harus suci, masa gips enggak? Ya seperti itu ya, berbeda. Kemudian tidak disyaratkan pula hanya pada hadas asgor atau hadas yang kecil. Jadi hadas besar pun diperbolehkan kalau apa? Kalau hadasnya besar, karena kan itu darurat. Orang sakit kok masa dipaksa untuk ini? Padahal adinu yusrun. Ya, agama itu mudah. Ya, jadi kita itu dalam beriman, beribadah kepada Allah itu nggak dibebankan loh, Bu. Sesuai dengan kemampuan kita, apapun itu, Bu. Jadi syariat ini luar biasa. Jadi jangan pernah kita merasa terbebani. Karena syariat itu mudah sekali. Itu ya, Bu. Ya. Kemudian berikutnya, apakah wajib, Bu, untuk mengusap seluruh bagian yang digips? Ya, Bu. Wajib nggak? Ya. Diwajibkan. Kalau memang bagiannya pada anggota yang harus dia harus dikenakan wudu. Kemudian berikutnya adalah berapa kali kita mengusap bagian yang digips? 1 kali saja, ya, nggak perlu sampai 3 kali, 4 kali.
Lalu bagaimana Bu? Misalkan gips itu jatuh lepas, apakah wudhu kita jadi batal? Habis wudhu kan diusap, ya toh? Kemudian dalam waktu setengah jam, 1 jam lepas, batal nggak wudhunya? Harus mengulangi tidak? Tidak. Jadi meskipun gips itu lepas, tetap masih dalam keadaan suci, tidak batal wudhunya. Jadi pahami sampai sini Bu? Ya, tidak membatalkan meskipun gipsnya jatuh. Mas, jam berapa ya Mas? Saya nggak bawa HP ya Pak. 12 menit. 12 menit, baik. Baik Bu, masih ada waktu. Ada pertanyaan Bu sebelum dilanjut terkait dengan homo, gips dan selainnya? Kalau tenjoplas itu Pak, tenjoplas aja. Tenjoplas itu kan rapat gitu loh Pak. Harus dilepas dulu. Iya, kalau dia memang tidak menembus, iya, tidak menembus ya, tidak menembus bagian itu dilepas. Tapi kalau memang lukanya kalau kena air malah jadi marah, jadi parah, kok jadi marah lukanya, jadi parah ya Bu. Kalau kita marah ya Bu, parah gitu ya, nggak apa-apa. Iya, artinya ada darurat di situ. Bahaya, misalkan dia terkena air sedikit saja bisa menyebabkan keluar darah parah. Nah ini ya, misalkan nggak berhenti darahnya, maka itu tidak apa-apa, semampunya. Itu jadi. Baik, berikutnya adalah pembatal wudhu. Nawaqidul wudhu. Apa Bu? Kentut. Terus tidur. Ya, bagus ini. Apa lagi? Apa Bu? Pipis. Batuk. Batal nggak Bu? Kalau keluar ya batal ya. Ya, jadi yang pertama di antara pembatal wudhu adalah sesuatu yang keluar dari 2 lubang kemaluan. Apa? Duhur dan kubul ya, bagian depan dan belakang. Maka kalau ada yang keluar dari 2 lubang tersebut menjadi apa? Batal wudhu kita. Bisa berupa kentut, bisa berupa apa? Pipis. Lalu bagaimana Bu? Ngapunten, agak vulgar. Saya nggak tahu juga ini, tapi dibahas. Misalkan ada perempuan yang dia keluar angin tapi dari bagian depan, bukan belakang. Itu nyata ya Bu? Kalau saya pernah mendengar, memang perempuan bisa keluar angin dari bagian depan. Kalau laki-laki nggak bisa Mas ya. Kalau perempuan bisa, iya toh? Iya betul. Iya kan? Ini agak vulgar, ngapunten ya. Dibahas soalnya. Ya, bagaimana kalau angin itu keluar dari bagian yang depan milik perempuan? Gitu ya. Batal atau tidak? Kalau angin umumnya keluar dari belakang, gitu ya. Ini anginnya keluar, kalau yang keluar dari depan biasanya pipis ya, ngapunten. Gimana Bu? Ternyata dibahas loh dalam kitab-kitab ulama Bu. Kalau kentutnya keluar dari bagian depan, batal tidak gitu? Ya batal Bu. Iya. Nah kalau ini di sini ada 2 pendapat. Yang pertama adalah batal menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, kemudian dipilih oleh Abu Thawr. Jadi batal. Pendapat kedua tidak batal ternyata Bu. Pendapat kedua tidak batal, dan ini pendapat dari kalangan mazhab Hanafi, ya, dan juga Maliki, tidak batal. Karena bukan dikiaskan dengan kentut, beda mungkin ya. Kalau ngapunten yang keluar dari belakang kadang-kadang masih bau busuk ya Bu, bau seperti kotoran itu, gitu. Kalau dari depan kan enggak, mungkin seperti itu. Jadi beda.
Saya juga belum paham ya, saya laki-laki jadi nggak tahu ya, cuma dapat kabarnya bisa keluar angin gitu ya. Tapi kalau ibu pernah punya pengalaman, ada pembahasannya gitu. Ini dari belakang ke depan ke gimana? Gitu ya bu ya. Tapi kan jadi tahu, oh, ternyata ada yang keluar dari depan, batalin wudhu atau tidak gitu ya. Ya ada dua pendapat. Tapi yang menenangkan memang yang membatalkan, ya deh, ya betul. Ya karena dari apa ya, termasuk yang membatalkan wudhu adalah yang keluar dari dua lubang kemaluan. Dan meskipun itu kentut, tapi keluarnya dari depan kan termasuk keluar. Makanya saya pun cocok yang membatalkan, gitu ya. Lebih pasti. Iya. Tapi kalau ada yang menganggap tidak batal, berarti mungkin dia menggunakan pendapat kedua, gitu ya, Bu ya. Nah, karena umumnya memang angin keluar dari belakang, gitu ya. Laki-laki nyatanya kan enggak, gitu ya, dari depan. Kemudian adalah mazi, ya, itu adalah cairan yang dia biasanya keluar dari kemaluan laki-laki ketika syahwat, bukan mani ya, mazi. Kemudian wadi juga cairan ya yang keluar ketika pipis biasanya ya tanpa syahwat, cairannya lengket gitu bu, laki-laki. Ya ini batal wudhunya. Kemudian gimana bu? Kalau keluarnya itu hal-hal yang kadang-kadang aneh, misalkan keluar cacing, yang keluar cacing, ada ya? Enggak, kan kalau maaf orang cacingan kadang-kadang keluar dari belakang cacingnya, uket-uket gitu, maaf. Ini dibahas ya, jadi walaupun agak geli ya saya sampaikan. Iya, misalkan ada keluar cacing atau maaf tiba-tiba Masuk ada kerikil kecil. Aduh apa ya keluar? Kerikil ternyata. Kerikil bu. Ya karena kan kadang makan nasi ada kerikilnya, nggak sempat keluarin ketelan. Tiba-tiba nggak ikut keluar dengan kotoran, tapi keluar sendiri gitu. Nah gimana? Hah? Bahkan membatalkan wudhu tidak? Ya membatalkan ya bu. Meskipun kerikil kalau keluarnya dari lubang belakang tetap membatalkan. Jadi kita nggak tahu kadang-kadang mengandung itu kan, ya kan kecampur dari apa ininya salurannya ya. Kemudian cairan yang keluar dari kemaluan perempuan bu, perempuan umum ya begitu ya, keputihan, kadang cairan habis suci itu kan ada ya, itu ya cairan itu atau keputihan gimana bu? Kalau seminggu itu ya membatalkan tidak? Hah? Jadi air yang putih berarti keputihan ya? Di sini Ibnu Hazm ya atau pendapat Syekh mengatakan tidak batal bu, keputihan tidak membatalkan. Karena kadang-kadang keputihan berat ya. Ada orang yang keputihannya full toh, iya enggak? Orang yang agak nggak sehat kemaluannya itu kadang-kadang keluar terus keputihannya. Nah itu kalau membatalkan repot sekali. Habis wudhu tiba-tiba keluar. Ketika sholat keluar. Mosok ngulangi wudhu, ngulangi sholat, ngulangi wudhu. Bisa-bisa setengah hari untuk sholat itu waktunya kan begitu. Nah maka di sini Syekh mengatakan ini tidak membatalkan dan ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ya artinya di sini mesti ada hilaf harusnya karena ini ada yang dipilih gitu ya. Berarti pendapat lain membatalkan. Mungkin bisa dibedakan nanti. Kalau yang memang dia keluar terus berarti ya tidak dibebankan melainkan sesuai kemampuan. Tapi nek putihannya kolong-kolong gitu ya mungkin wudhu gitu ya, wudhu lagi. Kemudian bagaimana bu? Misalkan
ada kotoran yang keluar dari selain dua kemaluan, selain keluar dari dua lubang kemaluan. Ngapunten ya, agak jorok. Ngapunten. Berarti keluar dari mana? Dari, misalkan dilubangin, ya toh, nggak sehat toh. Kadang-kadang ada orang nggak sehat, terpaksa buang kotorannya lewat selang, ya toh. Batal nggak ketika keluar? Itu kan nggak lewat lubangnya. Itu kan Pak, maksudnya dinosaurus itu kan mengganti bakteri. Iya, makanya batal nggak Bu? Batal ya. Meskipun kan tadi harus keluar dari dua lubang kemaluan. Lalu bagaimana kalau ada orang yang dia qadarullah sakit, harus menggunakan bantuan selang atau selainnya untuk mengeluarkan kotorannya? Ketika dia sudah berwudu, kok pipisnya keluar selang gitu, nggak lewat lubang kemaluannya, lewat lubang selang. Batal nggak wudunya? Batal, ya. Maka batal. Atau maaf, keluar dari mulut. Saya belum pernah menemui sih, tapi muntah keluar apa? Kotoran gitu. Belum pernah ya. Mbok ada gitu ya. Berarti kan di luar dari lubang dua kemaluan ya yang bawah. Nah, ini maka membatalkan wudu gitu, J. Ini mazhabnya banyak ya Bu, seperti mazhab Hanafi, Hanabilah, ya, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin dan selainnya. Lalu bagaimana sesuatu yang keluar selain dari dua lubang kemaluan seperti darah ataupun muntahan? Membatalkan nggak ada? Muntah atau darah? Bisa atau luka terus keluar, batalkan nggak Mas? Oh banyak batal. Gimana? Tiba-tiba mimisan, habis wudu mimisan, wudu lagi enggak nih? Atau muntah, masuk angin tuh Bu? Wah, wudu lagi enggak nih? Gitu. Yang kita namanya wudu lagi. Iya. Di sini ya, saya memilih memilih tidak batal Bu pendapatnya. Kalau saya di sini ya. Tapi kalau saya batal, kalau saya mengambil yang batal, berarti ada yang batal. Seandainya itu tidak batal Pak, misalnya yang kita muntah, berarti kan harus kumur-kumur ini ya Pak ya? Harus kumur-kumur. Ya paling enggak kumur biar menghilangkan bau atau apa. Misalkan mengambil pendapat sesuai dengan pendapat Syekh bahwa saya muntah tidak membatalkan wudu, begitu aja. Iya. Karena kan itu keluar dari selain dua lubang kemaluan, meskipun dari dalam gitu ya. Di sini ada dua pendapat sebenarnya, tapi saya tidak menyebutkan, hanya satu, dan itu pasti yang dipilih oleh saya, gitu ya. Dipilih bahwa saya ini tidak membatalkan wudu. Tapi Ibu selama ini bagaimana? Membatalkan atau tidak kalau muntah? Wudu lagi enggak kalau muntah? Wudu lagi? Enggak, yang selama ini diamalkan. Wudu lagi, ya tidak apa-apa. Itu memang pendapatnya begitu juga ada, gitu ya. Nah, Mas Amnu pakai mana? Jarang muntah. Misalkan masuk angin udah wudu, masuk angin muntah gitu ya. Enggak. Wudu lagi. Berarti kita umumnya wudu lagi ya. Kadang-kadang memang nggak nyaman ya. Kemudian tidur sampai apa? Ngorok, pules. Nah itu juga batal, wudu lagi. Ini kadang-kadang ngapunten di Jumatan nih penyakit ya. Laki-laki Bu, Ibu kalau melihat fenomena di masjid-masjid itu kebangetan kadang-kadang. Oh nggak tahu, apa karena tenang gitu ya. Jadi langsung banyak, tapi mereka nggak wudu lagi. Jadi sampai gitu, ya udah. Itu harusnya kalau udah tidurnya seperti itu batal. Ya, kecuali cuma ngir-ngir tapi masih dengar khutbah gitu ya, tidurnya ringan terus bangun lagi, itu tidak batal. Tapi kalau sampai ngorok, sampai jeblak-jeblak gitu ya, wudu. Tapi banyak yang nggak ternyata Bu. Wah ini kan musibah. Iya Mas, kita laki-laki begitu melihat fenomena ya.
Ya kadang-kadang pelakunya kita juga, maksudnya pelaku ngantuk sampai seperti itu, tapi kita wudu, gitu, wudu lagi, karena sudah sampai sudah hilang akal kita ketika itu lama sekali. Dari mulai innal hamdalillah, ya terus tiba-tiba Allahu Akbar, iqamah. Itu sering terjadi seperti itu, Bu. Kalau pas Jumatan, nggak tahu kenapa. Coba tanya suami. Karena mungkin tenang kan, dilingkupi banyak malaikat tuh. Barangkali tenang ayam gitu ya, terus malah ames. Tapi konon ngapunten. Ada orang yang tertarik dengan Islam, dia bisa tidur ketika mendengarkan khutbah Jumat. Oh, walau diceritakan enggak? Coba cek lagi. Iya. Kalau tidurnya ringan, nggak sampai dalam, nggak ngorok, nggak apa, kata nggak? Nah di sini pendapat yang masyhur tidak membatalkan, yang ringan tapi syaratnya ya. Jadi cuma ngeliep gitu loh mas, nggak sampai ngorok, nggak sampai terjatuh gitu ya. Kalau benar-benar sak liepan aja, dah mari ya. Baik. Sudah jam berapa mas? Lebih 5. Iya wes, kita cukupkan gitu ya Bu. Itu di antara pembatal wudhu. Saya nggak bawa HP soalnya ketinggalan, jadi nggak tahu waktunya. Jadi makanya saya memastikan terus. Takutnya tiba-tiba 5:30 lagi kan. Bagi Bu ya, mohon maaf kalau ada kurang. Itu di antara yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan di kesempatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.